Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Fujitsu ya, 7160. Saya akan tes dulu unitnya, ini orderan di Shopee buat Siumam. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Di sini saya tes pakai Windows 11 ya. Nah, di sini untuk tesnya saya kasih, nanti katanya mau kasih lihat DSQ-nya. Nanti saya kasih lihat untuk fungsi DSQ-nya ya. Nah, di sini ada dokumen yang berlebih. Ini adalah folio ya. Dokumennya ini folio. Nah, saya taruh bagian depan aja ya. Nah, seperti ini. Ya, ini dokumennya folio. Nanti saya akan scan, nah gambarnya seperti ini atau dokumennya seperti ini. 6110 ya. Oke, di sini saya akan tes scan-nya, proses scanningnya. Saya akan, nah ini kayak garis ya. Kelihatan nggak ya? Nah, kayak garis ya, garis putih. Sini juga ada, sebelah sini. Ini hasil print. Hasil printnya nggak bagus. Nanti saya akan tes. Saya taruh di sini. Saya dibarengin ya. Jadi di sini Anda bisa campurkan dokumennya antara dari mulai kartu nama sampai, ntar ada lagi nggak dokumennya? Kartu nama sampai folio ya. Kartu nama sampai folio. Nah ini ada resi ya. Ini resi. Oh ini nggak masuk ya di A4. Gimana saya posisikannya seperti ini aja. Ya, seperti itu. Kalau bisa ini di belakangnya, jadi sebelum ini dia masih jepit ya. Nah, saya taruh di sini aja. Saya takutnya kenapa? Kalau misalkan nggak kejepit sama pinggiran kertasnya ini, dia suka miring gitu ya. Oke, saya contohkan itu aja ya, karena dokumen yang paling kecil yang saya punya itu. Nah, kita akan masuk di settingannya terlebih dahulu. Di sini. Kita masuk dulu di aplikasinya. Nah, aplikasinya saya pakai Skanda Pro dan di sini saya sudah switch ke Paperstream ya. Kita double klik aja dulu. Apa sudah? Oke. Nah, ini aplikasinya tampilannya. Kita klik di sini scan, select scanner. Pastikan Anda sudah menginstalnya di aplikasi. Nah, Paperstream. Nah, di sini saya switch ya. Switch dengan aplikasi Paperstream. Ini Skanda Pro. Saya switch dengan Paperstream ya. Saya select. Dan kalau misalkan Anda uh, belum pasti bahwa ini sudah terinstall apa belum, biasanya misalkan ini tidak connect ya, Anda bisa di sini bisa cek ya, bisa cek di device manager. Ini tinggal kita klik kanan aja di Window Explorer, device manager. Nah, di sini ada imaging device. Di sini sudah tampil 7160 ya, tinggal diupdate aja seperti itu. Oke. Ini berarti unitnya itu sudah terbaca ya, sudah terbaca, tinggal diupdate aja. Nah, seperti itu. Kita masuk di sini, klik scan setting. Di sini saya akan setting untuk penyimpanan. Di sini saya taruhnya di desktop nanti. Anda tinggal browse saja. Tentukan untuk penyimpanannya, bahkan Anda juga bisa bikin folder baru ya. Misalkan sini saya pakainya 7160. Saya rename dulu ya. Ini rename dulu. Rename app I7160. Nah, seperti itu ya. Ini di foldernya nanti di desktop terus ada foldernya. Untuk file name di sini saya kasih siumam. Format yang saya gunakan PDF. Warna 24 bit ya, ada monokrom hitam putih dan 8 bit untuk gray. Untuk centangannya seperti ini. Kalau misalkan Anda yang masih bingung atau misalkan berbeda, silahkan disamain aja. Kita klik scanner setting. Nah, di sini untuk penyimpanan dan yang klik scanner setting ini untuk settingan dari scannernya. Di sini, kalau misalkan kita setting ada dua opsi ya. Ada mode simple dan mode advance. Kalau simple ya namanya juga simple ya. Anda tinggal tentukan warnanya, tentukan DPI-nya berapa, sampai 600 ya maksimum. Ukuran dokumennya apa, ini maksimumnya legal. Paling kecil di sini A5 ya. A5 atau A4 ya.
Dan posisinya di sini saya boot set tentu saja. Untuk continuousnya manual. Kalau manual dia ngasih dialog, kalau misalkan automatic dia ngasih dialog juga, tapi tinggal taruh aja dokumennya tanpa diklik button ya. Di sini off, jadi setelah scan dia langsung save gitu ya. Nah, di sini untuk settingannya untuk mode simple. Kalau mode advance, saya klik advance. Untuk warna kita tentukan warna color ya. Di sini ada gray, ada automatic color detection, ada color by light ya, banyak ya. Saya cukup color aja. Paper sortnya tentu saja saya pakai boot side ya. Terus resolusinya maksimum sampai 1200, bahkan Anda juga bisa custom. Jadi advance ini lebih lengkap ya. Paper size-nya di sini saya pilih yang A4. Terus nanti saya bikin otomatis, jadi bisa A4, bisa A6, bisa kartu nama nih paling kecil, bisnis card ya. Paling kecil kartu nama nih. Paling kecil ya kartu nama. Oke, saya pilihnya A4 padahal di sini. Nah, terus di sini ini career sheet-nya saya nggak setting image. Nah, di sini saya image-nya pakai sub ya. Ini saya pakai sub, ada normal, automatic, tinggal di explore saja. Terus kita gulir ke bawah untuk color adjustment. Di sini saya nggak setting ya. Ini default. Terus page. Nah, di sini ada cropping size. Nah, di sini bapaknya nanyain DeskQ. Ada fitur DeskQ nggak? Ada ya. Kalau misalkan saya aktifkan automatic size, berarti ini hubungannya sama dokumen ya. Dokumen yang campur-campur. Ini automatic size. Terus kalau misalkan automatic size, saya mah pakai folio aja full. Nah, nggak apa-apa. Kalau misalkan pakai folio full, Anda bisa gunakan DeskQ ya. Atau misalkan, oh nggak miring kok hasilnya bagus, misalkan lurus, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai, tinggal dicentang aja. Ini opsional, ini apa namanya, selection ya. Anda bisa klik di sini, berarti automatic size-nya tidak berlaku lagi ya. Kalau misalkan Anda pilih ini, DeskQ-nya tidak berlaku lagi. Seperti itu ya. Ini automatic size-nya kan ini tinggal kita yang menentukan ya. Kalau ini saya kenapa pakai automatic size? Karena di sini saya dokumennya campur-campur tanpa klik DeskQ. Ini DeskQ Anda bisa gunakan nantinya. Itu ya. Jadi selection nantinya. Terus di sini ada split, ada rotation. Rotation saya kasih automatic aja. Ini add correction, ini buat sudutnya ya. Terus di sini punch hole, kalau misalkan dokumennya kan di bagian sampingnya tuh suka ada dokumen yang dibolong-bolongin gitu ya. Suka ada tuh yang dibolong-bolongin. Nah, di sini saya aktifkan supaya ditutupin ya. Tutupin, untuk fill-nya warna putih ya, advance standar. Nah, terus di sini kalau misalkan saya ada, ini saya scan dokumen ada yang satu sisi, padahal saya settingannya dua sisi. Nanti di sini saya aktifkan blank page detection. Nah, di sini untuk sensitivitasnya Anda bisa atur ya. Kalau misalkan ada noda itu tidak termasuk blank page karena ada noda. Nah, di sini saya akan skip untuk blanknya di sini. Jadi saya aktifkan blank page detection ya. Ini untuk kecerahannya segimana segimana gitu ya. Untuk paper feeding, nah di sini saya aktifkan juga multi-feed. Saya detect ya. Jadi kalau misalkan dokumennya double, dia akan stop. Dia akan stop dan di sini saya minta kasih lihat dokumennya yang mana. Stop and show image. Ya, saya minta stop dan saya minta tampilkan dokumennya yang mana yang double gitu ya. Oke, terus di sini untuk paper protection, nah di sini saya nggak aktifkan ya. Untuk batch-nya di sini continue manual ya. Di sini ada manual, ada automatic dan off. Seperti saya jelaskan yang di mode simple tadi. Saya pilih yang manual aja. Oke, itu aja yang saya setting. Untuk yang lain-lainnya Anda bisa explore. Saya save. Di sini kita tinggal klik scan aja. Oke, create folder ya. Nanti ada preview dari setiap proses scanningnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mulus, nggak miring-miring, jadi kita nggak perlu aktifkan DeskQ-nya ya. Kecuali kalau misalkan ada, ada miring sedikit gitu ya, Anda bisa aktifkan ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi, aduh ini panjang. Oke, nah yang terakhir ini folio.
Nah, ini folio ya. Ini ada yang bilang saya tadi garis ya. Ini folio yang ini. Ya, ini masih tetap kebaca. Nah, di sini ini kan dialognya to continue scanning, load the document on the scanner. Totalnya ada 33 halaman ya. Nanti kita lihat ada yang blank page nggak gitu. Nanti kita lihat ya. Kalau misalkan nggak ada berarti sensornya cakep gitu ya. Oke, di sini saya tambahkan dokumennya. Kita taruh lagi di sini sebentar. Dan ini saya masih campur-campur ya. Tadi ada yang kok masih di dalam ya. Yang dokumennya kecil. Yang resi ya. Masih di sini nggak? Oke lah, paling nanti miring ya untuk hasilnya. Tadi udah ada sampelnya. Saya taruh di sini. Nah, untuk continue scanning, kan di sini ada dialog ya. Ada dialog nih. Nah, seperti ini. Kita bisa klik scan di sini atau di button unitnya. Di sini ada tombol, bukan tombol, ini tombol power yang atas, terus ada scan atau enter. Di sini saya klik scan atau enter. Saya klik dan dia langsung auto scan ya. Nah, seperti ini saya kasih lihat aja untuk performa dari unitnya. Lihat, ini ada yang blank banyak nih. Saya kasih yang blank tuh. DSQ itu berlakunya kalau misalkan ada kemiringannya sedikit ya. Kalau misalkan terlalu besar, dia juga nggak bakalan bisa nolong. Ya, seperti itu. Oke, di sini saya kasih finish, totalnya ada 67 halaman. Jadi kalau misalkan Anda scan 500 atau 1000 sama scanner ini nggak berasa ya. Saya klik finish. Do you want continue scanning? No. Ya, kita lihat nanti dia langsung saving. Klik OK aja. Di sini saya minimize. Nah, di sini 7160 ya. 7160 kita buka dulu. Nah, di sini kok empty? Pas salah saya kasih nama ya. Yang ini berarti siuman. Oh, saya kasih namanya salah ya. Oke, kita buka aja. Yang penting kita lihat hasilnya ya. Oke, ini kita lihat dulu. Coba saya perbesar, totalnya ada 67 halaman. Nah, seperti ini saya besarkan aja untuk melihat hasil scan-nya. Dan di sini kita lihat nggak ada yang miring. Auto rotate-nya cakep ya, fungsi. Oke, ini auto rotate-nya cakep. Jadi ini kan tadi saya scan-nya nggak horizontal ya, ini vertikal, tapi dia auto rotate ya, seperti ini. Terus tadi juga ada dokumen yang, nah ini kalau ini memang rotate apa namanya potret ya, ini landscape. Tadi saya scan dokumen yang kecil ya, ini resi. Coba saya, ini resinya. Resinya tadi kan saya scan-nya dia potret dan dia auto rotate, berarti aman ya. Untuk sensornya cakep, DSQ-nya aman. Ya, seperti itu. Jadi opsi DSQ sama automatic size. Jadi saya kasih lihat, nah seperti ini untuk hasilnya. Jadi saya bisa scan campur-campur tanpa ngerubah ukuran dokumen ya, seperti itu. Ini ukurannya A6 lebih, nggak tahu A6 lebih berapa ya. Seperti itulah, A4 dibagi 2 ya. Seperti itu. Untuk kelengkapan dari unit ini nanti saya kasih adaptor terus juga kabel data ya, driver sama software. Kabel datanya saya kasih yang 3,0 itu high speed ya. Itu kabel data 3,0 high speed ya. Untuk kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan. Ada driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya, bukan CD. CD untuk di kami itu udah nggak zaman ya. Saya kasihnya yang barcode. Jadi lebih aman. Kalau misalkan ada yang nggak bisa scan, saya sudah siapkan nomor kontak. Anda bisa hubungi jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Ada serial number dari unit ini untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ini matikan dulu. Oke. Letaknya ada di belakang. Kalau di sini udah ada akte lahirnya ya. Kalau di unit lain biasanya nggak akan tampil ya. Di sini kalau misalkan keluaran tahun berapa, di sini ada ya. Ini ada tanda lahirnya dia. Ini saya fotokan dulu.
Untuk serial numbernya ya, Anda bisa cek yang A33 yang ini. Yang A33 ya. Untuk kegedean, biar ada kelihatan serial numbernya ya. Nah, itu dia. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.